बेगम जतो समझे. Okey, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita filem Dufadda Jagannadam. Filem ini adalah salah satu filem garapan dari Sri Venkateswara Creation. Filem ini dilepas di pasaran pada 23 Juni 2017. Filem berdurasi 2 jam 36 minit ini disutradarai oleh Haris Sankar. Filem bergenre laga dan komedi ini diperankan oleh aktor-aktor India, di antaranya Pooja Hegde, Allu Arjun, Rao Ramesh, Murli Sharma dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan agar kalian menonton film aslinya secara utuh karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan beberapa orang yang terlihat sedang berdoa dan mempersiapkan beberapa macam makanan. Kemudian di sebuah tempat beberapa pria sedang mengantri untuk mengambil upah. Sampai pada seorang pria tua, ternyata upah yang diberi kurang. Pria tua itu pun memprotes, namun si pemberi upah malah marah-marah dan menamparnya. Pria tua itu pun tak berkutik, bahkan mulutnya sampai berdarah. Semua orang yang berada di sana, termasuk anak pria tua itu, terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Anak laki-lakinya begitu terpukul dan marah melihat kekerasan yang menimpa ayahnya. Ayah itu bernama Dufadda Jagannadam atau dipanggil DJ. Keesokan harinya, kakak DJ hendak pergi ke kampus dan DJ hendak pergi ke sekolah. Namun, tak lama kemudian dua orang pria datang dan mengganggu kakaknya. DJ pun dipenuhi amarah melihat kakaknya dilecehkan. Dia menuang tinta pena ke telapak tangannya, lalu melumuri tinta itu hingga menutup seluruh wajahnya. Dia mendekati dua pria bersepeda itu, memegang roda depan sepedanya dan menggulingkan mereka hingga terjungkal ke tanah. Sewaktu pulang, ayahnya memarahinya. DJ ditampar beberapa kali. Kakaknya berusaha menahan ayahnya itu dengan alasan DJ tidak melakukan kesalahan karena telah membantu kakaknya. Namun, pria itu tetap memarahi DJ. Dia diseret keluar dan dimandikan dengan prosesi adat. DJ dipakaikan kalung rudraksa di lehernya. Ayahnya berkata, selama kalung itu masih tergantung di lehernya, DJ tak boleh memukul orang lain. 2 minggu kemudian, DJ berada di pasar bersama ayahnya. Ayah DJ memintanya mengantar barang. Setelah ayahnya pergi, tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Orang-orang di sana lari berhamburan. Ternyata seorang polisi tertembak di tangannya hingga terjatuh. Polisi itu bernama Purushottam. Seorang bos mafia berkacamata menembaknya. Bos mafia itu pun marah sebab polisi itu membuka kembali kasus yang sudah ditutup. Purushottam berusaha meraih pistol yang berada di depannya. DJ yang bersembunyi merasa sangat marah melihat perbuatan keji bos mafia itu. Seseorang kemudian datang menyuruh DJ pergi. DJ pun bangun dan hendak pergi. Namun kalung jimat pemberian ayahnya tersangkut hingga putus dan terlepas. Mengetahui kalung jimat itu terlepas, DJ pun segera berlari ke arah polisi itu lalu mengambil pistol yang terjatuh di tanah. Dengan cepat dan akurat, DJ menembak jatuh semua anak buah bos mafia itu. Bos mafia itu ketakutan dan melempar sejumlah uang padanya. Namun DJ yang penuh amarah tak peduli dan menembak penjahat itu hingga tewas. Setelah kejadian tadi, Purushottam membawa DJ ke kantor polisi. Polisi itu bertanya, dari mana DJ berasal? DJ menjawab dan polisi itu terkejut karena DJ berasal dari suku Brahmin, suku yang dikeramatkan. Tak lama kemudian, seorang polisi lainnya datang membawa seorang penjahat. DJ merasa sangat kesal melihat penjahat itu. Penjahat itu berkali-kali mengejeknya. Tak tahan, DJ pun mengambil pistol di hadapannya dan menembak penjahat itu berkali-kali hingga tewas. Purushottam yang melihat itu terkejut dan terheran.
Dia kemudian marah dan bertanya kenapa DJ menembak tahanannya. DJ menjawab jika dia tak tahan melihat orang-orang seperti penjahat itu. Mereka berdua pun berdebat sengit di sana sampai Purushottam setuju pada DJ. Mereka akhirnya bersalaman dan sepakat untuk bekerja sama. Sejak saat itulah banyak penjahat tewas mengenaskan satu persatu. మొన్న లాలా నిన్న ఉస్మాన్ బాయ్ వాళ్ళ నర్సింగ్ ఫైల్ ఇలా ఒక్కొక్క రౌడీ షీటర్ రాలిపోతుంటే పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టే ఎస్ సిటీలోకి ఒక కొత్త గ్యాంగ్స్టర్ అడుగు పెట్టాడు. ఎవరు సార్ అతను అతని ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇంకా మాకు రాలేదు. ప్రస్తుతానికి ఒక పేరు మాత్రమే తెలుసు. అతని పేరేంటి సార్? డీజే. Beberapa tahun kemudian, DJ telah menjadi seorang pria dewasa yang bertubuh kekar. Suatu hari saat sedang melakukan ritual, Purushottam meneleponnya. DJ mengangkat telepon dan polisi itu mengajaknya bertemu. Setelah bertemu, Purushottam menjelaskan siapa target mereka berikutnya. Target mereka adalah seorang mafia narkoba bernama Tillu Marchet. Tak menunggu lama, DJ dan rekannya langsung pergi menemui mafia narkoba itu. Mereka masuk ke dalam gedung besar yang sedang dibangun. Penjaga mencegatnya, namun DJ berkata dia adalah arsitek. DJ dan rekannya pun diizinkan untuk masuk. Tillu Marchet dan beberapa anak buahnya terlihat duduk di sana. Dengan garang dan santuy, DJ pun memperkenalkan dirinya pada mereka. Mereka kesal melihat tingkah DJ. Seorang anak buah lalu menaruh kakinya di atas paha DJ. Dengan cepat, DJ menarik dan menyeret pria itu dan melemparnya ke bawah gedung. ఎందుకంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సల్. Kemudian satu persatu anak buah Tillu Marchet dihajar oleh DJ tanpa ampun. Dan akhirnya DJ menghajar lalu menembak bos mafia narkoba itu hingga tewas. कोवाली का मतलब ये है. Suatu hari DJ menemui seorang wanita cantik yang ia sukai. Wanita itu bernama Pooja. Namun Pooja dan teman-temannya akan pergi. Pooja berkata jika dia selama ini tak serius menyukai DJ. Dia melakukan itu hanya demi temannya. Mengetahui itu DJ merasa sakit hati. DJ berkata jika suatu hari nanti Pooja akan menyesal dan akan kembali padanya. DJ pun pergi meninggalkan mereka. Saat kembali ke rumah, DJ heran melihat ada ambulan dan banyak orang di rumahnya. Ternyata pamannya meninggal karena bunuh diri. DJ sangat terpukul dan sedih melihat itu. DJ lalu membaca surat yang ditulis pamannya. Di surat itu pamannya berkata jika dia putus asa karena telah tertipu oleh sebuah perusahaan perumahan bernama Agro Diamond. Ada banyak orang yang telah tertipu oleh investasi bodong tersebut. CEO perusahaan tersebut telah ditangkap. Banyak orang berdemo menuntut uang mereka dikembalikan. Dalang di balik investasi bodong itu adalah seorang pria bernama Royala Naidu. Namun, dia bersembunyi di balik nama anak buahnya yang bernama Stephen Prakash sebagai direktur umum perusahaan. CEO perusahaan itu akan bersaksi di pengadilan. Jika dia berkata jujur di pengadilan, perusahaan tersebut harus mengembalikan 9.000 crores atau senilai 90 miliar rupiah. Sejumlah anak buah Royala Naidu telah bersiaga di sekitar pengadilan. Mereka menunggu perintah dari Stephen Prakash untuk membunuh CEO tersebut. DJ pun segera bergegas mencari Stephen Prakash. DJ menemukan mereka lalu menghentikan laju mobil mereka. Dia lalu menghampiri Stephen Prakash dan menodongkan pistol padanya. DJ meminta dia untuk membatalkan rencana membunuh CEO. Akhirnya Stephen Prakash menelepon anak buahnya dan membatalkan rencana tepat sesaat sebelum anak buahnya menembak. Mengetahui rencana mereka batal, Royala Naidu pun murka. Dia menampar Prakash beberapa kali. Tak lama kemudian, Menteri Perumahan datang. Royala Naidu meminta bantuan padanya. Menteri Perumahan itu mau membantu asalkan Royala Naidu membantunya agar menjadi ketua menteri. Untuk memperkuat hubungan kerjasama, Royala Naidu dan menteri itu akhirnya membuat rencana untuk menikahkan anak mereka. Ternyata anak perempuan menteri itu adalah Pooja, wanita yang disukai DJ. Menteri itu memberitahu rencananya pada Pooja.
Puja mengenal anak Royala Naidu dan sangat mengaguminya. Puja pun terbang ke Abu Dhabi untuk menemui pria itu. Anak dari Royala Naidu itu bernama Shanti. Dia telah menunggu di bandara untuk menjemput Puja. Saat melihatnya, Puja seketika merasa terpesona dengan seluruh barang mahal yang dikenakan Shanti. Mereka berdua pun pergi untuk belanja. Shanti membelikan banyak barang mewah untuknya. Tak lama setelah itu, mereka duduk di sebuah kedai kopi terbesar di sana. Mereka berbincang-bincang, sepertinya Puja sangat menyukainya. Namun, saat Shanti mengatakan dia setiap hari berbicara dengan ibunya yang telah meninggal, disitulah Puja merasa ada yang aneh. Puja merasa semakin aneh saat Shanti tiba-tiba berbicara dengan ibunya yang tak terlihat itu. Puja semakin pusing dengan tingkah aneh pria itu. Hingga tak sengaja, Puja melihat gelang tali di tangannya. Itu adalah gelang pemberian DJ. Seketika Puja teringat kepada DJ. Puja kembali ke India. Saat tiba di rumah, dia membatalkan rencana pernikahannya dengan Shanti. Puja berkata dia hampir gila saat bersama Shanti. Puja juga berkata pada orang tuanya jika dia telah jatuh cinta pada DJ. Mengetahui itu, Menteri Perumahan memberitahu pada Royala Naidu. Royala Naidu yang tak terima memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi DJ. Anak buah mereka datang dan mencari DJ. Mengetahui kedatangan mereka, DJ yang sedang melakukan upacara adat pun pergi menjauh dari sana. Para penjahat itu mengejarnya sampai ke sebuah bangunan tua. Di sana mereka bertarung dan DJ menghajar mereka habis-habisan seorang diri tanpa ampun. Melihat Prakas di sana, DJ segera mengejarnya. Setelah membuat Prakas tak berdaya, tiba-tiba ponsel milik Prakas berbunyi. Itu panggilan dari Royala Naidu dengan panggilan Freeheart sehingga tak tertera nama di ponselnya. DJ meminta Royala Naidu mengembalikan uang itu atau DJ akan menghabisinya. Namun, Royala Naidu malah mengejek dan menantangnya. DJ dan Purushottam kemudian menginterogasi Prakas, namun dia tak mau bicara. Keesokan harinya, Puja menemui DJ dan berkata jika dia mencintainya. Puja mengajak DJ selfie dan mengirimkan foto itu pada ayahnya. Puja berkata dia sudah mantap ingin menikah dengan DJ. Menteri itu segera menemui Royala Naidu dan memberitahunya. Saat dia menunjukkan foto selfie itu, Royala Naidu pun terkejut karena mengenali pria di foto itu. Dia pun segera menyamar dan pergi bersama menteri ke rumah DJ. Saat DJ datang, dia terheran. Ya, dialah DJ yang telah menghajar anak buahnya dan mengagalkan rencananya tepat di depan matanya waktu itu. Mengetahui itu, Royala Naidu dan menteri itu segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, kerabat DJ dicegat dan disiksa anak buah Royala Naidu. Seluruh keluarganya diteror. Kali ini DJ benar-benar marah. Dia membuat rencana untuk menemukan dalang di balik semua itu. Dia menyuruh seluruh keluarganya untuk pergi jauh dengan alasan untuk ziarah ke tempat suci. DJ lalu duduk sendirian di rumahnya. Banyak anak buah Royala Naidu datang dan menghajarnya berkali-kali. DJ tak melawan dan mengatakan itu hanya salah paham karena ada banyak warga yang melihat. Mereka pun membawa pergi DJ dari sana. Dia dibawa ke sebuah bangunan. DJ yang berlumuran darah berkali-kali bertanya siapa nama bos mereka. Namun mereka tak mau memberitahu. Royala Naidu menelepon dan memerintahkan mereka untuk membunuh DJ. Sebelum dibunuh, DJ meminta agar kalung jimat pemberian ayahnya dipotong. Saat kalung larangan memukul itu lepas dari lehernya, seketika DJ beraksi. Dengan cepat dan mengesankan, dia menghajar mereka satu persatu hingga tak berdaya. Sampai pada seorang pria, DJ mengambil pisau dan meloncat menikam pria itu. Seketika pria itu memberitahu nama bos mereka. Namun pisau telah menancap di dadanya dan dia tewas. DJ bergegas pergi menemui Prakas yang ditawan dan mengatakan jika dia telah mengetahui siapa bos mereka. Saat DJ menyebutkan namanya Royala Naidu, seketika Prakas pun panik dan tak bisa berkutik. DJ lalu bertanya di mana uangnya. Prakas menjawab jika uang itu ada pada anak Royala Naidu, yaitu Shanti. DJ pun segera menemui Puja untuk bertanya tentang Shanti. Puja menceritakan semua tentang Shanti yang ia ketahui padanya. Di sisi lain,
anak buah Royala Naidu telah menemukan info jika DJ selama ini bekerja sama dengan polisi bernama Purushottam. Royala Naidu pun sangat kesal dan berniat akan mencelakai Purushottam. DJ yang telah mengetahui tentang Shanti akhirnya terbang ke Abu Dhabi. Dia lalu menemui Shanti dan mengaku sebagai desainer. Mereka pun berbincang dan DJ berusaha mengelabui dan mempermainkan psikologis Shanti berkali-kali. Keesokan harinya, DJ memata-matai Shanti. Dia melihat Shanti menerima separuh sobekan uang sebagai kunci untuk mengambil uang yang banyak itu. DJ lalu mendengar jika uang itu ada di sebuah tempat bernama Cafe Madinah. Tak lama kemudian, Shanti dan DJ pun pulang ke India. Di sisi lain, Purushottam didatangi beberapa pria. Dia dihajar dan ditahan di sebuah tempat. Di sana ada Royala Naidu yang menginterogasinya. Dia bertanya di mana DJ berada. Polisi itu menjawab DJ sedang menangkap anaknya. Tak lama kemudian Shanti sampai di sana. DJ tak ikut bersamanya. Dia memeluk dan menyapa ayahnya. Lalu Royala Naidu bertanya di mana uangnya. Saat itu baru Shanti tersadar. Gasnya yang berisi kunci untuk mengambil uang ada pada DJ. Royala Naidu sangat murka. Dia sangat takut kehilangan uang itu. Sesaat kemudian, sebuah mobil melaju ke arah mereka. Mobil berhenti, dan ternyata itu adalah DJ. Shanti yang merasa ditipu langsung menghajar DJ berkali-kali. Lalu DJ menunjukkan uang yang memenuhi bak belakang mobil itu. DJ pun mulai bersandiwara dan mempermainkan psikologis Shanti. Shanti sangat menyayangi ibunya yang telah meninggal. DJ mencoba mengadu domba Shanti dan ayahnya. Dia berkata jika ibu Shanti dibunuh oleh ayahnya sendiri. DJ terus mempengaruhi Shanti sampai akhirnya dia menembak Royala Naidu, ayahnya sendiri. Akhirnya Royala Naidu pun tewas. Perusahaan akhirnya mengembalikan semua uang itu pada pemiliknya dan Shanti ditangkap polisi. Dan film pun tamat.